Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi kami. Yang pertama, ada partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga diartikan perkumpulan golongan orang yang satu asas, arah yang sama, dan satu tujuan di bidang politik. Partai politik lebih mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. B. Fungsi partai politik terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. C. Tujuan partai politik. 1. Tujuan umum partai politik. Yang A. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, B. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, tujuan khusus partai politik memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang D, partai politik di Indonesia. Menurut salah satu tokoh politik yang bernama Richard, membagi tipikal partai politik menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada partai elit, yakni dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan anak buah dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya terdiri dari kepemimpinan yang memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Dan yang kedua ada partai massa, berbasis kelas sosial tertentu seperti orang-orang kecil, tetapi juga berbasis pada agama seperti partai PAN, PKB, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, partai elektorat profesional. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Salah satu partai ini yakni Partai Demokrat. Dan yang keempat ada partai kartel, contohnya partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Dan yang kelima, terakhir itu ada partai integratif, yakni partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi kelompok dan kegiatan partai dan bersumber keuangan mereka yaitu dari iuran anggota dan dukungan partisipasinya. Selanjutnya saya akan membacakan bab 3 tentang sistem kepartaian. Definisi sistem kepartaian adalah suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlemen. Yang kedua, mengubah sistem kepartaian. Yang ketiga, mengurangi jumlah partai politik. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu, presiden, dan legislatif secara bersama-sama. Saya akan melanjutkan membaca bab 4, yaitu pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Pemilu adalah mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik demokrasi liberal. Tujuan pemilihan umum tidak lain adalah untuk penerapan prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Semua itu dilakukan dengan rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.